Halo semuanya, senang kembali kita bisa bertemu di saat teduh Eagle Kids. Ayo sama-sama kita mau hampiri Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan dengan segenap hati, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami rindu Kamu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Kami mau berseru, berdoa Tuhan. Amin. Bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita sama-sama sembah Dia. Hadiratmu memenuhi tempat ini, hadiratmu memenuhi setiap hati kami. Kami rasakan jamahanmu, mengalir kasih-Mu, mengalir ke
kehadiran-Mu. Jamah setiap hati, Kau hampiri setiap kami yang datang dengan hati yang haus dan lapar. Kami merindukan hadirat-Mu. Syakanarana mase. Haleluya Tuhan. Syakanarana mayaso. Kinarana mase. Sikinarama raya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Yes. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jadikan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang membawa kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, yang menjaga hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini, biarlah firman yang kami dengar hari ini, kami bisa mengimaninya dan melakukannya Tuhan Yesus. Urapi firman hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini bisa merasakan hadirat-Mu. Engkau hadir dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami mau mendengar dan melakukan. Haleluya. Amin. Halo semua, kita baca firman Tuhan yuk sama-sama di Yeskiel. Yeskiel 48 ayat 30 sampai 35. Nanti Kak Tepi, Kak Esra, dan Kak Wijen akan baca bergantian. Kalian simak atau kalian baca juga di rumah masing-masing boleh ya. Yeskiel 48 ayat 30, kota yang kudus. Inilah pintu-pintu keluar kota itu di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Sebulon. Ya, 34 di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Amin. Kenapa kota ini disebut Tuhan hadir di situ? Itu bukan cuma sekedar nama. Ketika nama itu disematkan pada suatu tempat, berarti itu nyata adanya kalau Tuhan itu hadir. Kenapa sampai ada kota yang disebut Tuhan itu hadir? Sebenarnya ada 2 hal yang perlu kita pelajari dari ayat 30 sampai 35 ini. Yang pertama karena ada orang kudus, yang kedua karena ada orang yang berdoa. Kenapa gerbang-gerbang ini disebut nama-nama suku? Kalau Kak Esra boleh sampaikan dalam ayat ini, yang Kak Esra dapat adalah setiap nama suku itu berarti juga artinya manusia. Ketika Tuhan itu hadir di satu tempat, pasti ada orang kudus dan ada orang yang berdoa. Tuhan selalu ada di mana-mana, dia omnipresence. Tapi kehadirannya menyatakan sesuatu, itu berbeda. Karena ketika Tuhan menyatakan kehadirannya dan melakukan sesuatu, kehadirannya nyata, itu akan bisa jadi berkat, bisa jadi bawa damai sejahtera, bawa sukacita, bawa pelepasan mungkin. Kenapa kota ini disebut Tuhan itu hadir? Karena ada orang kudus
dan ada orang yang berdoa. Sekarang kalau ditangkap dan kita pelajari buat hidup kita, nggak cuma ngomong kota aja, tapi sekeliling kita. Apakah kita masih bertindak kudus, menjaga hidup kita? Karena ada firman Tuhan juga ngomong kayak gini, usahakanlah damai sejahtera dalam kotamu itu. Berarti sekeliling kita juga, damai sejahteranya, Tuhan hadir di tempat itu juga bergantung dengan kita. Kalau kita nggak jaga hidup kita ikutan dunia, sekeliling kita yang rusak akan semakin rusak. Kalau kita jaga hidup kita kudus, orang lain yang lihat hidup kita berbeda dengan dunia, ikutan kudus. Ketika ada satu tempat atau satu perkumpulan itu ada orang benarnya satu, itu akan membawa dampak yang benar buat sekelilingnya. Kalau kota itu ada Tuhan hadir, di pertemananmu, di dalam keluargamu, Tuhan juga bisa hadir. Kalau sampai ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Kalau ada orang kudus itu hadir dalam satu tempat, dan dia membawa dampak supaya orang lain juga hidup kudus, Tuhan itu hadir. Kekudusanmu yang kamu jaga, hidupmu yang kamu jaga, itu membawa dampak ke orang lain. Tuhan itu hadir dalam satu tempat, entah itu namanya keluarga, entah itu namanya sekolah mungkin. Ketika kita jaga kekudusan kita, Tuhan itu hadir dan menyatakan pekerjaannya. Jangan kaget kalau kamu di sekolah nggak pernah lihat ada teman-temanmu berdoa, kamu berdoa sendiri sebelum mulai pelajaran nih. Kamu minta contoh supaya gak ada pembulian, gak ada yang namanya saling ejek, gak ada yang namanya saling pukul mungkin. Kalian berdoa dulu, terus terjadi sesuatu perubahan, Tuhan hadir di sana. Jangan kaget, Tuhan hadir itu salah satunya karena ada orang kudus dan orang yang berdoa. Bukan berarti kalau yang lain tidak melakukannya itu kebenaran. Yang lain gak doa kak, ya bener lah gak doa, enggak. Yang bener itu firman Tuhan. Kalau sampai satu tempat itu dinamai, dikatakan Tuhan itu hadir, berarti ada orang yang berdoa juga di dalamnya. Nggak perlu besar-besar dulu satu kota, lingkungan terkecilmu dulu, apa keluargamu. Habis itu lebih besar lagi sekolah, habis itu lebih besar lagi gereja, habis itu lebih besar lagi kota. Dari yang namanya jaga kekudusan hidup kita, dan berdoa, Tuhan bisa hadir dimanapun kamu berada. Kalau kita baca ayat ini lagi, ada yang namanya gerbang Ruben, gerbang Yehuda, gerbang Lewi. Itu nama-nama suku, nama-nama orang kan. Jadilah hidupmu itu gerbang di mana orang lain itu bisa lihat kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Jangan sampai jadi gerbang itu yang nutup pintunya. Jadilah gerbang yang terbuka akan pekerjaan Tuhan di hidupmu. Yang perlu kalian lakukan cuma 2 hal supaya Tuhan itu hadir dalam lingkunganmu. Yang pertama, jaga kekudusan. Tak ulang lagi, jaga kekudusan. Jaga hidup benar-benar. Supaya gak ikut-ikutan sama yang lain, gak ikut-ikutan berdosa, gak ikut-ikutan ngomong kotor, gak ikut-ikutan nyontek, gak ikut-ikutan main game sampai larut malam. Loh, main game gak salah? Iya, gak salah memang. Tapi kalau sampai kita kecanduan, sampai kita lupa baca firman, lupa doa, jangan sampai itu jadi hal yang salah di hidup kita. Jaga kekudusan baik-baik. Doa orang benar itu besar kuasanya. 2 hal ini gak bisa dipisahkan. Hidup kudus sama doa ini gak bisa dipisahkan. Kalau orang kudus atau orang benar ini berdoa, besar kuasanya. Di situ Tuhan hadir. Jangan kaget setelah kamu melakukan 2 hal ini. Sekelilingmu berubah. Gak perlu ngaku-ngaku, iya karena aku yang doa, karena aku yang jaga kekudusan. Enggak usah. Semua kemuliaan kembalikan ke Tuhan. Tuhan hadir di tempatmu kamu berada. Sekelilingmu diubahkan. Itu untuk kemuliaannya Tuhan. Kota di sini bisa berbicara tentang sekelilingmu. Pintu gerbang yang ditulis ini Lewi, ini Ruben, itu tentang hidupmu juga. Tuhan itu hadir ketika ada orang yang sungguh-sungguh menjaga hidupnya dan berdoa. Kamu ingin perubahan dalam hidup sekelilingmu? Jaga hidupmu dan ayo berdoa.
Saya mau ajak kalian semua berdoa, yuk buat sekelilingnya, taruh kedua tanganmu di dada. Sikarana namaya nahamaya rabadaba. Sikarana Tuhan, ketika setiap anak-anak ini berdoa Tuhan, Esra sepakat dengan mereka Tuhan. Mereka yang mau jaga hidup mereka kudus, mereka yang mau berdoa buat sekelilingnya Tuhan Yesus, supaya Engkau hadir dan bawa perubahan di dalam nama Yesus. Esra sepakat, kami sepakat Tuhan dengan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, buat perubahan yang nyata, buat perubahan yang begitu nyata sampai orang itu benar-benar melihat ada Tuhan di hidupnya mereka ini. Di dalam nama Yesus, pakai setiap anak-anak ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, jawab doa mereka. Kalau mereka ingin perubahan di keluarga mereka, di sekolah mereka, bahkan di tempat mereka pelayanan atau di kota mereka, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat doa satu anak ini, satu anak yang kudus, menjaga hidupnya kudus, membawa perubahan di dalam nama Yesus Tuhan. Thank you atas kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan atas apa yang kami kerjakan dan kami lakukan di kemudian hari dan sekarang juga. Thank you atas firman-Mu. Jadilah berkat dimanapun Kau berada. Tuhan Yesus percaya kamu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bukan suatu kebetulan kalau kita hari ini ada di komunitas di mana kita berada, di keluarga kita, di sekolah kita, bahkan di kota dan di negara kita. Ayo sama-sama jadi orang yang jaga kekudusan dalam hidupnya dan berdoa untuk tempat di mana kita berada, supaya Tuhan selalu hadir di sana. Jangan lewatkan saat teduh bersama Eagle Kids setiap minggunya, supaya kita bisa semakin mengenal isi hati Tuhan. See you next week. God bless you. Bye, God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.